Oke. Nomor 1. Coba Bapak minta si Clarissa yuk. Clarissa udah masuk? Clarissa belum masuk. Oke. Sarli deh, yuk Sarli. Di unmute Sarli. Nomor 1 baca soal jawab. Dorongan atau tarikan yang bekerja pada sebuah benda disebut gaya. Gaya, good, betul ya. Thank you Sarli ya. Yang lain kalau ada yang salah diperbaiki ya. Nomor 1 gaya ya. Nah. Oke, nomor 2. Nomor 2 baca soal jawab Enrico. Yuk Enrico. Membuka pintu kulkas merupakan contoh kegiatan yang berupa gaya magnet. Ya. Oke. Bukan gayanya yang ditanya nih. Bukan gayanya yang ditanya. Ini kegiatan yang berupa apa? Pas dibuka. Membuka kan begini ya. Bukan begini kan membuka. Begini membuka. Ini apa? Merupakan kegiatan gayanya betul gaya magnet. Ya. Tapi kan gaya magnet itu kan waktu dia ketutup. Pas kebuka kan gaya magnetnya kita lepas. Pas ketutup baru gaya magnet. Nah, itu contoh kegiatan apa ini? Waktu kita membuka pintu kulkas. Contohnya apa? Contoh kegiatan berupa tarikan. Kita kan tarik pintu kulkasnya. Kalau gaya magnet itu ya gayanya, gaya yang ada di pintu kulkas waktu si pintu kulkas itu menutup. Tapi waktu membuka kan malah kita justru menjauhkan ya, menjauhkan magnet itu. Kalau menutup baru ada gaya magnetnya. Tapi kalau pas membuka kan enggak. Justru kita jauhin malah, kita tarik pintunya supaya gaya magnetnya enggak menempel lagi. Supaya kulkasnya bisa kita buka. Nah, itu. Jadi membuka pintu kulkas merupakan contoh kegiatan yang berupa tarikan. Ya, tarikan. Jadi beda ini. Mana yang tarikan, mana yang dorongan. Ya, jadi kan kalau misalnya kalian pernah ke Indomaret, ke Alfa, ya ada tulisannya di pintu, dorong atau enggak tarik. Kalau pintu yang didorong ya didorong. Jangan ditarik. Kalau pintu yang ditarik ya ditarik. Jangan didorong. Ya, itu. Ya. Kalau dorong itu berarti menjauhi diri kita. Itu mendorong. Bendanya kita jauhin dari diri kita. Kalau menarik, bendanya itu kita deketin ke diri kita. Nah, itu menarik. Ya. Itu tarikan. Ya. Oke. Nomor 2 tarikan. Nomor 3 ya. Yang salah diperbaiki ya. Nomor 3 coba baca soal jawab. Arya. Yo Arya. Gaya yang digunakan ketika mendorong mobil yang mogok adalah gaya otot. Gaya otot, betul. Nah, ini baru pertanyaannya gaya yang digunakan. Ya. Gaya yang digunakan. Kalau gaya yang digunakan berarti ya gayanya apa? Nomor 2 tarikan. Ya. Ya. Nomor 3 kan gaya yang digunakan.
ya berarti gaya otot. Kalau nomor 2 kan bukan gaya yang digunakan apa? Bukan. Nggak ada kata-kata gayanya tuh di situ tuh yang nomor 2. Nomor 2 itu kegiatan apa waktu kita membuka pintu kulkas. Namanya kegiatan apa ini? Nah itu. Menarik atau tarikan, nggak ada gayanya, nggak ada. Pak, di pintu kulkas kan ada gaya magnet. Betul, waktu pintu kulkas itu tertutup. Kalau kita buka, justru kita malah menjauhi gaya magnet itu. Oke. Nah, jadi baca soalnya hati-hati, ya. Baca baca soalnya hati-hati. Ah, mentang-mentang pintu kulkas pasti gaya magnet. Mentang-mentang olahraga terjun payung pasti gaya gravitasi. Mentang-mentang oh, kompas gaya magnet. Bukan, tergantung soalnya. Tergantung soalnya apa yang ditanya. Ya, itu. Oke, nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Elis. Yo Elis. Nomor 4. Elisia ada? Oke, yuk. Elis nggak ada suaranya, Elis. Kayaknya headset kamu deh. Seperti biasa tuh. Per, Ya. busur panah, ketapel, dan karet adalah contoh benda yang memiliki gaya Ya, betul ya. Gaya pegas. Ya. Per, busur panah, ketapel, karet. Ini contoh benda yang memiliki gaya pegas. Ya. Gaya pegas kayak yang di permainan trampolin. Bapak pernah kasih contoh pernah kasih lihat gambarnya. Itu gaya pegas. Yang ada pernya. Karet, karet gelang. Kalau kalian di rumah punya karet gelang atau enggak, biasa kan cewek-cewek tuh ada tuh iket rambut apalah ya, iketan rambut. Itu kalau ditarik dia melar, berarti itu ada pegasnya. Itu berarti mengandung unsur gaya pegas. Tuh, biasa kan ibu-ibu atau enggak anak-anak cewek tuh iket rambut, kepang sana, kepang sini ya ilah. Ya. Nah, itu biasa kalau karet itu ditarik melar, nah itu berarti ada gaya pegasnya. Ya. Nomor 5. Yuk, siapa tadi tuh yang mau? Quincy. Ya, boleh. Yuk. Quincy, bentar. Yuk, di-unmute Quincy. penggaris plastik yang biasanya digosokkan ke rambut dapat menarik sepekan kertas karena adanya gaya listrik Listrik apa? statis. Listrik statis. Good. Ya. Karena adanya gaya listrik statis. Ya. Karena adanya gaya listrik statis. Nah, tuh. Ya. Jadi kenapa Bapak tanya listrik apa? Karena beda dengan listrik dinamis. Kalau listrik dinamis nggak ada tuh di penggaris. Listrik dinamis itu apa? Tuh, apa di rumah kalian kan ada tuh stop kontak. Bukan stop kontak, apa namanya? Sekring. Ya, sekring. Nah, itu listrik dinamis. Ya, aliran lampu di rumah kalian tuh. Nah, itu bisa bisa nyala lampunya karena adanya listrik dinamis, bukan listrik statis. Kalau listrik dinamis itu bisa bisa kita naikin, bisa kita turunin. Apanya? Kekuatannya, kekuatan daya listriknya.
bisa kita naikin, bisa kita turunin. Kalau listrik statis nggak bisa naik, yang ada dia malah semakin turun, semakin melemah kekuatan listriknya. Kalau listrik dinamis kita bisa atur, Nah makanya kenapa tadi Bapak tanya ke Quincy, nah listrik apa? Yang jelas, kan gitu. Kalau cuma listrik salah, kurang, ya, kurang. Listrik statis, iya, betul, ya itu. Ya. Oke lanjut nomor 6. Nomor 6 siapa nih? Oh, Clarissa udah masuk. Ya, yuk Clarissa yuk. Clarissa yuk. Menempelnya potongan kertas pada balon merupakan peristiwa listrik statis. Ya, sama ini ya. Menempelnya potongan kertas pada balon itu contoh peristiwa adanya listrik statis. Betul, ya. Sama juga ini. Ya, peristiwa adanya listrik statis. Nomor 5 sama nomor 6 ini sama jawabannya. Ya. Nomor 7, lanjut. Gerald. Ya, Gerald. Contoh kegiatan yang memanfaat gaya gravitasi bumi adalah terjun payung. Terjun payung, good. Ya, terjun payung apalagi? Misalnya olahraga terbang layang. Apalagi misalnya contoh kegiatan apalagi? Coba ketik di chat. Melempar bola ke atas, ya boleh. Ya, bermain bulu tangkis, itu termasuk. Bermain bulu tangkis. Koknya kan kalau dipukul dia ke atas. Dia ke atas, terus kan jatuh lagi. Dipukul lagi sama lawannya dia ke atas, jatuh lagi. Main basket, bolanya dilempar, jatuh lagi. Ya, nggak nyangkut kan bolanya, nggak melayang. Kita bisa berjalan di atas tanah, ya bisa. Ya, betul. Ya. Jawabnya di chat ya, Clarissa ya. Jawabnya di chat kalau ada jawaban lain. Ya, betul. Ya, itu contoh kegiatan yang memanfaatkan gaya gravitasi. Ya. Boleh ya. Oke, lanjut. Ya, apalagi nih satu. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya gravitasi bermanfaat untuk kegiatan olahraga dan hiburan seperti terjun payung, para layang, bungi jumping dan loncat indah. Ya, ya, betul. Itu semua jenis-jenis olahraga. Ya. Lanjut nomor 8. Ya, nomor 8. Niko. Ya, Niko nomor 8 Niko. Niko. Ada Niko? Enggak ada. Bentar Clarissa, gantian. Supaya tidak terpeleset. Ya, yuk. Nomor 8. Memasang karet pada permukaan atau alas sepatu bertujuan untuk supaya tidak terpeleset.
supaya kita tidak terpleset, betul. Atau bertujuan untuk memperbesar gaya gesek, ya. Atau supaya sepatunya tidak licin saat dipakai, ya. Nah, ini banyak nih jawabannya nih, ya. Jawaban Niko boleh tadi, supaya tidak terpleset. Terpleset licin lah ya, supaya tidak licin, ya. Sama lah itu, hampir sama ya. Sup bentar. Supaya tidak licin saat dipakai atau bertujuan untuk memperbesar gaya gesek. Boleh. Ya. Ini semoga kelihatan. Ya, ya oke Niko. Agar tidak jatuh, ya. Bukan mengurangi dong Sarli. Memperbesar justru. Ya kan semakin keset dia. Kalau mengurangi kan dia licin. Justru kan kalau ditambahin karet supaya nggak licin. Ya. Supaya nggak licin artinya memperbesar gaya gesek. Ya. Lanjut. Semoga kelihatan. Bapak tiban-tiban aja dulu. Nah, wait. Siapa yang chat? Agar tidak jatuh. Iya. Iya betul Pak Risa. Ya. Agar tidak jatuh. Nomor 9. 9 Feni. Ya Feni. Feni nomor 9. Nggak ada. Oke kalau nggak ada. Kayla nomor 9. Saya belum kerjain, Pak. Kerjain. Habis ngapain? Ya. Oke. Ya. Ditulis ya ditulis. Ntar ya Clarissa ya. Bapak sambil ngecek soalnya. Norbert. Yo Norbert. Ya, Bapak sambil ngecek teman-teman kamu soalnya. Norbert, nggak ada? Oke, ya. Oke, Velin, nomor berapa nih? 9. Velin, nomor 9. Ya, yuk. Menghentikan laju sepeda merupakan contoh manfaat adanya gaya Apa? Oh, udah di mute. Menghentikan laju sepeda merupakan contoh manfaat adanya gaya. Menghentikan laju sepeda berarti itu sepedanya berhenti. Dari yang berjalan berhenti. Dari yang sepedanya jalan dia berhenti. Tek. Itu kenapa? Karena kan semakin berat. Apanya yang semakin berat? Gesekannya. Gesekannya yang semakin berat. Nah, berarti itu memanfaatkan gaya apa? Sepeda berhenti. Ya gaya gesek. Ya kan Bapak udah bilang, gesekannya yang semakin berat, makanya sepeda itu bisa berhenti. Jadi ya gaya gesek. Ya, memanfaatkan gaya gesek. Itu. Nomor 10 ya. Kalau salah diperbaiki nomor 10. Michelle. Yo Michelle.
Saya belum buat nomor 10, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Michelle, bagus. Udah banyak perubahan. Ya, thank you Michelle. Ya. Stanley, 10. Yuk Stanley. Stanley. Yuk. Pembuatan kompas memanfaatkan gaya magnet. Kompas, pembuatan kompas memanfaatkan gaya. Nah, itu baru betul. Ya, memanfaatkan gaya magnet. Ya, betul. Di kompas ada magnetnya. Ya, thank you Stanley. 11. 11. Valen. Yuk Valen. Valen. Valencia Gatali. Iya, Pak. Ya, 11. Saya belum tulis sampai yang nomor itu, Pak. Maaf. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Ditulis ya kalau belum. Iya, Pak. Oke. Yotin. Ya, Yotin. Dah yuk, Yotin yuk. Yotin. Untuk melakukan gaya pada sebuah benda diperlukan tenaga. Diperlukan untuk melakukan gaya pada sebuah benda diperlukan ya tenaga. Ya, betul. Melakukan gaya. Gaya itu kan dorongan atau tarikan. Berarti kalau nggak ada tenaga ya nggak bisa ngedorong, nggak bisa narik. Ya. Ya, jadi nggak mungkin. Clarissa sekarang umur hampir mau 10 tahun. Dia sekarang udah bisa dorong meja. Ya. Tapi waktu umur 1 tahun belum bisa dia dorong meja. Karena tenaganya belum belum cukup waktu dia umur 1 tahun. Nah sekarang udah mau umur 10 tahun udah bisa dia dorong meja. Tenaganya udah besar, udah bisa dorong meja. Udah cukup dia buat dorong meja tenaganya. Nah gitu. Ya. Oke lanjut nomor 12. Nomor 12. 12. Luis, 12 Luis. Ya Luis. Luis nomor 12. Ada? Oke, Marcel 12. Marcel 12. Oke, nggak ada. Justin 12. Justin 12. Oke. Aduh. Ya. Jovana 12. Sesuai nomor absen kamu, Jov. Ayo, Jov. 12. Aku masih gak tahu, Pak. Ya. Oke. Gwen, ya, yuk Gwen, yuk. Gwen, mana nih Gwen?
Wait. Yuk Gwen baca 12. Semakin besar gaya yang dilakukan, maka tenaga yang diberikan semakin kuat. Oke, good ya. Semakin besar gaya yang dilakukan, maka tenaga yang diberikan semakin besar atau semakin kuat. Ya. Clarissa waktu 1 tahun tenaganya belum kuat, makanya dia belum bisa dorong meja. Nah sekarang Clarissa udah umur 10 tahun, udah kuat tenaganya. Makanya dia bisa dorong meja. Nah itu. Ya, jadi semakin besar gaya yang dilakukan, maka tenaga yang diberikan semakin besar juga atau semakin kuat. Ya, betul. Good, thank you Gwen. Ya, semakin besar. Ntar Bapak belum isi. Nah, semakin besar atau kuat. Oke, 13. Anjas belum nih Anjas. Ya Anjas. Alat yang digunakan untuk mengukur besar gaya adalah Apa? Kita pernah pelajari nih apa nih? Alat yang mengukur besar gaya. Disebut dinamometer. Ya, dinamometer atau neraca pegas. Ya. Dinamometer atau neraca pegas. Ya, itu nomor 13. Ya. Ya. Oke, nomor 14. Siapa yang belum Bapak panggil ya? Yang enggak ada. Wycliffe. Ayo Wycliffe nih. Ya Wycliffe. Wycliffe kemana? Nggak ada. Ashley. Yo Ashley. Ashley ada. Yang namanya kotak itu siapa Pak? Wycliffe. Karena dia hurufnya huruf ini, bukan huruf normal. Oke. Nah, ada nih. Keisha. Aha, Keisha. Yo Keisha. Nomor 14 K. Baca K. Keisha nomor 14. Keisha. Enggak ada. Oke. Oh, pakai komputer. Kalau pakai komputer itu harus yang ada speaker dan kamu pakai headset. Kalau kamu nggak pakai headset, kamu nggak bisa. Itu. Ya, kalau Zoom-nya pakai komputer, itu harus pakai headset. Ya. Karena kalau nggak pakai headset, karena di komputer itu nggak ada mikrofon. Di laptop ada mikrofon. Itu. Makanya kenapa kalau pakai komputer yang bisa ngomong itu yang pakai headset. Kalau yang nggak pakai headset nggak akan bisa ngomong. Gitu. Ya. Oke, ya. Michelle 14.
14. Yuk. Semua benda yang dilempar akan jatuh ke bawah. Hal ini menunjukkan gaya gravitasi. Semua benda yang dilempar jatuh ke bawah ya. Iya, betul. Ya. Itu bukti kalau adanya gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi. Ya, gravitasi bumi lah supaya lengkap. Ya. Terakhir. Ya, terakhir. Clarissa deh. Yuk. Clarissa, bentar. Bapak cari nama kamu dulu. Clarissa. Yuk, Clarissa unmute. Ada semua kendaraan. Clarissa kecil, suara kamu Clarissa. Semua kendaraan menggunakan gaya magnet. Rem pada semua kendaraan menggunakan gaya rem. Bukan magnet dong. Rem. Rem sepeda, kalau misalnya sepeda mau direm, kita pencet. Kok kita pencet? Kita tekan remnya di tangan. Yang 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 kerem, ya, sepeda itu kalau direm kan berhenti. Nah, kenapa bisa berhenti? Ada gesekan antara rem itu kan nempel ke ban, bukan nempel, sorry, dekat ke ban. Nah, jadi rem itu besi yang menempel, yang kalau misalnya kita rem, besinya semakin menempel ke ban. Tapi kalau kita lepas remnya, jauh dia. Nah, makanya sepeda bisa jalan. Nah, tapi kalau kita pencet remnya, adanya gesekan antara si rem dengan si ban. Ya. Jadi rem pada semua kendaraan menggunakan gaya gesek. Termasuk motor, termasuk mobil. Ya. Itu karena adanya gaya gesek. Ya. Mobil. Mobil itu rem itu ada di tengah. Injekannya ada di tengah. Itu kenapa bisa berhenti? Dari yang mobilnya jalan, kalau remnya kita injek berhenti. Karena ada gaya gesekan antara rem, kampas rem, sorry, bukan kampas rem. Besi remnya yang ada di mobil itu yang dekat mobil dengan kampas rem. Nah, makanya kenapa orang tua kalian misalnya mau servis mobil atau nggak servis motor, terus oh, kampas remnya udah mulai habis nih kampas remnya. Oh, kampas remnya udah mulai tipis nih. Nah, itu kenapa? Karena dia semakin tergesek, semakin gesek, gesek, gesek terus semakin menipis. Ya. Semakin menipis dia. Kan panas. Semakin gesek kan semakin panas. Semakin panas, terkikis dia lama-lama. Ya. Atau enggak gini deh. Sekarang pukul 11:36. 5 menit aja. Bapak minta kalian begini terus, ya, gosokin tangan kalian 5 menit, jangan berhenti-berhenti, ya. Apa yang kalian rasain di tangan? Satu, panas. Kedua, mungkin kalau ada yang terlalu cepat bisa perih. Ya. Yang ketiga, merah. Nah, itu. Kalau gaya geseknya terlalu kuat, ya, terlalu kuat, lama lagi, nah udah. Itu bisa terkikis lama-lama. Ya. Kalau kalau kalian terus 1 jam seperti ini mungkin bisa terkelupas nih tangan. Karena panas dia, saking panasnya. Tapi 1 jam jangan berhenti-berhenti ya. Kalau berhenti-berhenti mah percuma. Ya, itu. Ya, jadi rem itu semua kendaraan menggunakan gaya gesek. Ya. Di motor juga sama. Ya, itu. Oke, yang belum silakan ditulis.
Nah, yang belum silakan ditulis. Kita ke matematika kemarin, ya. Kita ke matematika kemarin yang 5 nomor. Pelajaran apa lagi habis ini? Matematika. Tadi sambil tulis, oke. Ya. Udah ya, Bapak hapus. Matematika kemarin yang 5 nomor. Mana soalnya, bentar. Coba kalian buka dulu soalnya, ya. Kalian buka dulu soalnya yang Bapak kirim di grup kemarin. Ya. Oke. Perhatikan nomor 2. Ya, perhatikan nomor 2. Nomor 2 ini nggak kalian kerjain. Ya, nomor 2 ini kan kalian nggak kerjain. Tapi Bapak minta perhatikan nomor 2. Bapak gambar dulu. Nomor 2. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ya. Nih. Ya, yang matematika yang kemarin. Ya, Charlie Quincy ya. Matematika yang kemarin. Perhatikan nomor 2. Ya, nomor 2. Ya, nomor 2 ini nggak kalian kerjain tapi Bapak minta perhatikan. Ya. Oke. Ini angkanya ya, belum. Ini 20, 10, 25. Di sininya berapa nih? 15. Mana alasnya, mana tingginya? Bapak tanya satu-satu dulu. Mana alasnya? Ketik jawabannya yang di chat. Alasnya yang 20, yang 10, yang 15 atau yang 25? Mana alasnya? Oke. Semua sama jawabannya kah? Yang lain? Oke, semua sama jawabannya ya. Oke. Oke, semua jawab alasnya 25. Ya. Ini alasnya. Mana tingginya? Sekarang. Tingginya yang mana? Jawab di chat. Yang 20, yang 15, 10 atau 25? Oh, beda nih. Charlie 15. Oke. Yang lain 10. Oke, nggak apa-apa. Ini 1, yang lain 10. Ya. Oke. Perhatiin. Bapak sudah bilang, alas dan tinggi pasti siku-siku. Ya. Alas sama tinggi pasti siku-siku. Artinya alas dan tinggi itu pasti tegak lurus. Nih tegak lurus nih. Nih di sininya nih. Ininya siku-siku nih. Nih yang jari telunjuk Bapak gerak-gerak. Nah, ininya siku-siku. Ini tegak lurus. Beda kalau begini. Kalau begini ininya enggak siku-siku. Nih yang telunjuk Bapak gerak-gerak. Beda juga begini. Ini telunjuk Bapak enggak siku-siku. Sudutnya enggak siku-siku. Siku-siku ini tegak lurus. Yang satu vertikal, yang satu horizontal. Enggak diagonal. Ini diagonal.
Ya. Yang satu vertikal, yang satu horizontal. Ini siku-siku. Alasnya ini, tingginya ini. Ya. Ini siku-siku. Ya. Nah, kalau yang gambar nomor 2 ini, miring, lurus. Apakah ini siku-siku? Ya. Apakah ini siku-siku nih? Ya. Ini bukan siku-siku. Gambarnya aja miring. Kecuali kalau tingginya miring begini. Baru. Tapi dia begini tingginya. Kecuali kalau dia miring begini. Baru. Ya. Ini enggak siku-siku. Makanya kenapa Bapak bilang kemarin kerjakan nomor yang ganjil. Karena nomor genap, nomor 2 ini ada soal yang salah. Ada soal yang salah gambarnya. Kecuali kalau misalnya ini tingginya ini agak miring sedikit. Nih misalnya di sini satu. Nah, ya. Kayak gini misalnya. Ya. Ini baru nih, ini bisa tinggi nih. Ini 10 tadi ya. Nah, ini baru bisa nih tinggi. Tapi kan dia lurus garisnya ini. Ya. Dia kan lurus ke sini. Nah, ini enggak siku-siku. Ya, jadi nomor 2 ini alasnya yang mana? Nggak tahu. Tingginya yang mana? Nggak tahu. Itu. Artinya nomor 2 ini nggak bisa dikerjain. Ya. Nomor 2 ini nggak bisa dikerjain. Ya. Itu. Ya. Kecuali kalau tingginya tadi miring. Ya, seperti yang Bapak gambar tadi barusan. Agak miring. Agak miring dia. Nah, ini yang garis warna merah. Baru nih tinggi. 10 ini tinggi. Alasnya 25. Betul. Kalau dia agak miring, tapi dia lurus kok. Ya. Jadi itu bukan tinggi. Ya, artinya soal nomor 2 ini salah. Nah, itu. Ya. Oke. Bapak cuma mau sorry, Bapak jelasin ini supaya kalian tahu mana yang tinggi, mana yang alas. Ya. Syaratnya apa supaya kita tahu tinggi, supaya kita tahu alas? Harus siku itu syaratnya. Harus tegak, lurus itu syaratnya. Berarti kalau nggak tegak lurus, berarti kalau nggak siku-siku itu bukan tinggi dan bukan alas. Seperti soal nomor 2 ini. Ya, itu. Oke. Kita bahas. Tadi Bapak sudah buka soalnya. Karena kelamaan di nomor 2 jadi hilang. Bentar. Nomor 1. Ya, ini Bapak hapus. Nomor 1. Coba baca soal. Jawab si Gerald deh. Yuk Gerald. Sorry bentar. Ya Gerald di unmute. Ya. Tadi habis dari toilet, Pak. Ya. Yang matematika kemarin mana?
Itu yang kita bahas sekarang. Dibuka. Oh. Yang 5 nomor. Bentar Clarissa. Ya. Bentar, Yoten. Yang 5 nomor, kita bahas yang nomor 1. God. Ada, Gerald? Ketemu? Tunggu, Pak. Ya. Pak, Oi, jadi nomor 2 nggak bisa dikerjain dong. nggak bisa. Oh. Salah Jadi soal. Soalnya salah. berarti yang dikerjain nomor 1 atau nomor 2 dah? Nomor ganjil. Nomor ganjil yang mana? Oh. Hmm. Udah, Pak. Dah, yuk baca nomor 1. Langsung caranya aja. Luasnya caranya gimana, jawabannya apa. Kelilingnya caranya gimana, jawabannya apa. Oke. Yuk. Kelilingnya 48. 16 tambah 20 tambah 12. Oke, luasnya? Luasnya 96. Alas kali tinggi bagi 2. Berapa kali berapa? Angkanya masukin. 16 kali 12 bagi 2. Oke, pas. 90. Good. Thank you, Gerald. Ya. Betul, ya. Kelilingnya 48. Ya. 12 tambah 16 tambah 20. Tinggal dijumlahin aja tuh bukan kelilingnya. Sisi-sisi yang di luarnya. Angka-angka yang di luarnya, sisi-sisinya. Jumlahin aja tuh semua, tambah-tambahin. 48, ketemu keliling. Kalau luas, alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 16, tingginya 12. Kok tahu, Pak? Lihat gambarnya. Ya. Nah, nih. Pak, kan nggak ada siku-sikunya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kan tahu kalau ini tegak lurus. Oke. Pak, Misalnya izin gini, ke toilet ya, sebentar. garis yang ini Bapak bos dulu, bentar. Nah, ini ya, sudut yang Bapak kasih simbol lope sama yang seperti ini ya. Yang Bapak kasih gambar bintang, mana yang siku-siku? Kan gitu aja. Bahkan nggak ada simbol siku-sikunya. Ya udah, gambarnya mana menurut kalian mana? Kan gitu. Yang gambar lope, yang Bapak kasih gambar lope atau yang Bapak kasih gambar bintang. Yang sudut siku-siku. Siku-siku tuh begini, tegak lurus. Udah, itu siku-siku. Horizontal, vertikal, ketemu, nabrak dia. Nah, itu siku-siku. Kalau miring diagonal, lah bukan siku-siku ini. Itu.
Ya. Jadi kalau seperti ini gambarnya, lah yang siku-siku yang mana? Yang ini yang si Lope. Ya. Si Bintang mah bukan siku-siku ini. Si Lope yang siku-siku. Ya. Nah, karena si Lope yang siku-siku, jadi alasnya yang ini 16, alas tingginya yang 12. Jadi 16 kali 12 bagi 2, 96 cm pangkat 2. Jangan lupa pangkat 2-nya. Ya. Oh, di sini juga nggak ada satuan ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak usah pakai satuan. Ya. Ini nomor 1. Kita hanya bahas nomor ganjil ya. Sekalipun ada beberapa di antara kalian yang mengerjakan semuanya 10 nomor. Ya, yang nggak apa-apa. Bapak sudah kasih tahu tadi nomor 2 itu nggak bisa dikerjain. Dan sekarang kita hanya bahas nomor ganjil. Nomor genap nggak Bapak bahas. Ya. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 ini yang diketahui keliling. Ya, yuk coba sih. Clarissa. Yuk Clarissa. Jawab Clarissa nomor 2. Mana kamu nih? Clarissa. Di unmute dulu. Maaf Pak, saya tadi tidak terdengar. Oh, sekarang udah bisa dengar? Udah. Dah, yuk nomor 3 baca. Matematika. Nomor 3 saya belum kerjain Pak. Belum kerjain. Oke, ya, nggak apa-apa. Niko, si Niko nih. Ya Niko, nyantai-nyantai baik Niko nih. Yuk. Kelilingnya 60 cm. Panjang sisinya panjang sisinya 25 cm. Caranya? Luasnya 300 cm. Caranya dulu. Cara yang panjang sisi A gimana? Sisi A 2 tambah 15 kurang 60 sama dengan 25. Gimana? Panjang Gimana? Niko? 2 20 ditambah 15 kurang 60 sama dengan 25 cm. Oke. Luasnya Ya, lanjut. 100 cm. Caranya? Caranya 25 kali 15. Oke. Alasnya mana, tingginya mana? Alasnya 15. Tingginya 20. Nah, itu betul. Kenapa hitungnya jadi 25? Oke, terus lanjut. Bagi 2 sama dengan 150 cm. Oh, itu dia. Ya. Itu bisa. Tingginya mana? Betul. Alasnya mana?
Betul bisa. Ya kenapa hitungannya jadi 25? Ya. Oke, nggak apa-apa. Good. Udah betul itu. Ya. Ntar Bapak jadi bingung. Bapak bahasnya dari mana ini? Ya. Wait. Kelilingnya 60. Ya, kelilingnya kok merah. Ntar. Kelilingnya 60 cm. Yang ditanya panjang sisi A. Panjang sisi A. Panjang sisi A berat. Nah, tadi Niko nih ini nih yang Bapak mau ngomong. Cara panjang sisi A kamu betul, tapi step by stepnya salah. Kalau kamu kan tadi 20 ditambah 15 terus dikurang 60. Itu minus hasilnya Niko. 20 tambah 15 35. 35 dikurang 60 minus. Ya. Stepnya bukan gitu. Ya. 6 ya. 20 ditambah 15 terus 60 dikurang hasil pengurangannya. Nah, itu. Ya, atau misalnya 60 dikurang 20 dikurang 15. Atau misalnya 60 dikurang dalam kurung 20 ditambah 15. Nah, itu. Bisa banyak macam, tapi jangan 20 ditambah 15 dikurang 60, minus hasilnya. Gitu. Ya, tapi Bapak paham sih, ya. Bapak paham maksud kamu apa? Itu. Cuma penyampaian step by stepnya aja yang masih apa namanya? Yang masih berantakan. Ya, penyampaian step by stepnya aja. Ya, tapi Bapak paham maksud kamu apa? Toh hitungannya betul kok, kan gitu. Ya, jadi 60 dikurang 15 dikurang 20 sama dengan 25. Tuh, 25 cm yang huruf A. Ya. Nah, luasnya berarti alas kali tinggi bagi 2. Udah masukin aja alasnya. Alasnya mau yang 20 atau yang 15 sama aja. Ya, tapi bukan yang 25. Ya. Bapak alasnya yang 20 dah. 20 kali 15 bagi 2. 150 cm pangkat 2. Nah, udah. Ini nomor 2. Ya. Kok ini nomor 2 sih? Ini nomor 3. Ya, sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5. Oh, Sarli. Ya, boleh yuk Sarli yuk. Si Sarli. Mana dirimu? Nah, ini dia. Yuk. Keliling sama dengan S tambah S tambah S. 90 sama dengan 3S. S sama dengan 90 dibagi 3 sama dengan 30 cm. Mantap. Luas sama dengan A kali T bagi 2 sama dengan 30 kali 35 bagi 2 sama dengan 54 cm. 30? Berapa? 30 kali 35 dibagi 2 sama dengan 54 cm. 30 kali 35 dibagi 2, 54. Coba 30 kali 35 dibagi 2. Yakin? Hitung lagi coba. Dihitung lagi coba. Luasnya. Ya. Caranya betul. Tapi pas perhitungan luasnya tuh. Luas sama dengan A kali T bagi 2 sama dengan 30 kali 35 bagi 2 sama dengan 54 cm. Bukan 54. 30 kali 35 dibagi 2. 30 dikali 35 aja udah 1000-an.
Ya kan? 30 kali 35 berapa tuh? 1000, bentar. 1050. 30, 35, 0. Ya, betul. 1050. Ya, 1050. Bagi 2. Nggak mungkin 54. Pasti ratusan. Ya. 500. 10 bagi 2, 5. 50 bagi 2, 25. 525. Ya. Ya, caranya betul. Ya. Caranya sih betul. Tapi hitungan kamunya yang salah. Kok bisa 54 kamu, Charlie? Ngitungnya gimana kamu tuh? Iya, nggak apa-apa sih, ya, nggak apa-apa. Bapak herannya kenapa? Karena ini angka puluhan, 30 kan puluhan, dikali dengan angka puluhan, 35. Nggak mungkin hasilnya puluhan. Nggak mungkin. Apalagi cuma dibaginya dibagi 2. Nggak mungkin. Kecuali kalau dibagi 10 atau enggak dibagi 20 misalnya, baru bisa. Tapi kalau cuma dibagi 2 nggak mungkin. Nah, kalian kalau udah terbiasa nih hitung-menghitung, bisa tuh kira-kira. Ya. Kayak tadi si Sarli langsung jawab 54. Hmm, nggak mungkin. Coba hitung lagi. Nah, kan Bapak ngomong kayak gitu. Nggak mungkin. Ya, sekalipun Bapak belum hitung jawabannya berapa. Nah, nggak mungkin tapi. Nah, ya. Jadi kalau kalian udah terbiasa hitung-menghitung, kalau ada jawaban yang kira-kira aneh, kan tahu, nggak mungkin nih segini nih. Nah, kan? Gitu. Nomor 5 sudah. Tadi sisinya 30 ya, betul ya. Itu segitiga sama sisi, berarti 90 dibagi 3, 30. Oke, good. Thank you, Charlie. Ya, tinggal hitungannya aja. Caranya udah betul semua. Nomor 7. Siapa? 77. Vanessa nih nggak ada ininya nih dari tadi nih. Nggak ada suaranya nih. Ya, Vanessa. Vanessa. Yuk. Mana kamu nih? Nggak ada? Ya, oke. Nomor 7. Saya mau, Pak. Saya mau, Pak. Siapa tuh? Siapa tuh? Quincy. Ya, yuk Quincy. Kalau yang luas, A kali T bagi 2 sama dengan 6 kali 15 bagi 2. 90 bagi 2 sama dengan 45. Keliling Bentar. Quincy. Ini nomor 7 kan? Yang dicari apa? alas. Alas. Gimana A caranya? kali, A kali T. A kali T? A kali T bagi 2 A kali T bagi sama 2 itu dengan nyari luas. Ini luas. Kalau alas? Wah, lupa. Ada di tabel. Ada di tabel. Siapa yang ingat rumusnya? Coba lihat di tabel. Apa yang ingat coba tulis di Zoom chat. Rumusnya apa? Lihat di tabel. A kali T bagi 2 itu luas. Berarti kalau nyari alas, luas, tetap luas bagi luasnya.
Ya, Luas nih bagi perhatiin pindah-pindah nyebrang-nyebrang sama dengannya nih. Ya. Kalau kalian gak mau hafalin rumusnya, tapi kalian harus tahu perpindahan-perpindahannya. 2 kali L bagi tinggi. Nah, itu. Ya, nih. 2 ya, alas sama dengan luas, luasnya tetap. Ya, tetap disama dengan. Dikali 2. Kenapa kali 2? Lihat nih, di sini bagi 2. Kita nyebrang yuk. Nah, kita nyebrang baginya jadi kali. Nah, terus ada tingginya nih. Tingginya dikali. Dah, kita nyebrang lagi yuk. Perkalian nyebrang Bagi jadi pembagian. Nah, ini rumus alas. Cari alas. Luas dikali 2 dibagi tinggi. Atau 2 dikali luas dibagi tinggi. Sama aja. Itu. Ya, berarti kalau misalnya, Pak, kalau mau cari tinggi gimana? Sama, puter-puter aja nih, pindah-pindahin aja dari rumus ini. Bapak mau cari tinggi, misalnya rumusnya apa? Nih, tingginya berarti tetap, luasnya tetap. Berarti kita pindahin alas sama duanya. Duanya bagi kita seberangin. Luas dikali 2. Alasnya kali nih. Kita seberangin. Berarti dibagi alas. Nah, itu. Ya. Kalau kalian gak mau hafalin rumusnya, gak masalah. Tapi kalian harus paham perpindahan-pindahan ininya. Itu. Pak, rumusnya banyak banget, ribet ngafalinnya. Ya udah nggak apa-apa, tapi harus tahu, harus paham pindah-pindahinnya gimana, nyebrang-nyebranginnya gimana. Ya. Bapak pun juga nggak hafal ini. Ya, rumus 2 ini nggak hafal Bapak. Ya. Bapak cuma tahu rumus dasarnya. Oh, alas kali tinggi bagi 2 sama dengan luas. Ya udah pindah-pindahinnya, ya, dipindah-pindahin aja dari situ. Ya. Di otak-atik dipindah-pindahin. Sama aja itu. Ya. Oke, Quincy yuk. 7. 6 kali 15. 6 kali 15. Alasnya berapa dulu alasnya? Alasnya belum diketahui. Nah, itu kan alasnya dicari. Lihat di soal. Alas sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, di situ kan luas sama dengan 48 cm persegi. Bawahnya alas sama dengan titik-titik sentimeter persegi. Bawahnya lagi baru keliling. Nah, alasnya dulu. Yang digambar tuh yang huruf A. Cari alasnya gimana? Ayo, cari alas dari keliling. Keliling itu apa? Yang keliling itu apa? Menjumlahkan sisi-sisi yang di sekelilingnya. Berarti kalau ada satu sisi yang belum diketahui, berarti caranya gimana? Dibagi. Bukan. Keliling itu menjumlahkan, ya, menjumlahkan. Oke. Sekali lagi Bapak bilang menjumlahkan sisi-sisi yang di sekelilingnya. Berarti kalau ada salah satu sisi di sekelilingnya itu yang belum diketahui, caranya gimana? Keliling itu menjumlahkan ketiga sisi atau sisi-sisi yang di sekelilingnya. Berarti kalau ada satu sisi yang belum diketahui, caranya gimana? Oke, ini siapa? Gwen. Ya, betul Gwen. Ya. Gimana Quincy? Quincy. Quincy. Dijumlahkan. Ini nih. Sekarang gini. 2 ditambah titik-titik sama dengan 7. Berapa titik-titiknya? 2 ditambah titik-titik sama dengan 7. Berapa titik-titiknya?
2 ditambah A sama dengan 7. Berapa A-nya? Dua ditambah A sama dengan 7. A-nya berapa? Quincy? 5. Caranya? Caranya? Betul itu, betul. Caranya? Hmm, Yuk, caranya? 7 dikurang 7 dikurang 2. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita balik ke soal nomor 7. 6 ditambah 15 ditambah A ya sama dengan oh, kita nomor 7 kan ya? Alasnya. Oh, sorry. Kita pakai rumus yang ini tadi ya. Yang di atas cari alas. Luas dikali 2 dibagi tinggi. Coba. Luasnya berapa, Quincy? Luasnya kan 48 48. dikali 2 berapa? Hmm, sebentar dulu, aku kaliin dulu. Siap-siap nomor 9. Ya, siap-siap nomor 9. Enrico ya. Nanti bentar. 96. 48 dikali 2 96. Terus dibagi tinggi. Tingginya yang mana? 6. Nah, 6. Berapa? 96 bagi 6. 16. Nah, berarti alasnya 16. Ya, alasnya 16. Ini kalau tadi cara Bapak yang di bawah ini, kalau yang diketahui keliling. Ya. Oke, udah kelilingnya berapa? Kalau gitu. 45 Bentar. Alasnya tadi ditambah 16. Kelilingnya berarti ditambah caranya 45. Caranya gimana? 15 ditambah 6. Apa-apa? 5. K sama dengan S tambah S tambah S. Terus 45 ditambah 6 ditambah 16 sama dengan 37. 45 dari mana, Quincy? 45. Coba deh. Kamu 15 apa namanya? ditambah 6. Kasih lihat kerjaannya. Biar Bapak bisa lihat di video. 45. Luasnya kan 48. Tingginya 6. Coba, Quincy. Aktifin videonya coba. Aktifin videonya. Kasih lihat nomor 7. Quincy mana nih orangnya nih? Wait, sabar ya. Bentar.
Dideketin lagi Quincy, coba. Dideketin lagi. Dideketin. Dideketin ke kamera. Nah, kamu nggak pakai cara ya? Ini Sih, sebelum mana caranya? Oh ya, caranya coba dideketin, coba caranya. Iya, iya. Di eh, bentar. Bentar dideketin. Oke. Ya, udah. Thank you Quincy. Ya. Itu bentar. Wait. Oke. Bentar ya. Kenapa Bapak jadi bingung ya? Bentar. Keliling itu kan menjumlahkan, ya. Menjumlahkan sisi-sisi yang di luar. Berarti sisi-sisi yang di luarnya itu berapa aja? Kan gitu, ya. Sesuai gambarnya, dilihat gambarnya. Nah, gambar di nomor 7 ini kan sini alas, sini tinggi, sini sisi miring. Nah, kan gini. Yang di sininya 6, di sininya A. A tadi berapa Quincy? A-nya? Yang tadi 16, kamu hitung. 45. Wih, bukan. Nah, tadi udah kamu jawab kok. 2 dikali luas dibagi tinggi. 2 dikali luas tadi berapa? 16. Ya, betul, ya. Alasnya 16. Ya. A-nya 16. Ya, ditulis caranya ya, Quincy ya. 2 dikali luas, luasnya 48. Ya, ini caranya tadi 2 dikali luas 48 dibagi tingginya 16. Nah, berarti kelilingnya berapa? Jumlahin. 48. Sisi yang di luar, Quincy. Yang dijumlahin. 6 ditambah 16. Terus? 6 tambah 16 ditambah 15. Nah. Good. Berapa? Betul. 37. 37. Iya, betul. 37. Nah. Good. Ya. Thank you, Quincy. Nah. Ya. Kalau begini nggak apa-apa. Ya. Ini buat yang lain juga. Quincy kan beberapa kali nih. Ya. Salah hitung. Ya. Terus caranya dia ada yang lupa. Ya. Ya nggak apa-apa. Tapi Bapak arahin paham. Tapi Bapak arahin bisa. Nah, Bapak maunya juga yang lain seperti ini. Lama sih memang, ya. Cuma satu nomor doang nih si Quincy udah berapa menit nih? 10 menit atau 15 menit? Lama sih memang, ya nggak apa-apa.
Ya. Tapi kan bisa jadinya. Walaupun di kerjaannya salah nih. Di kerjaannya salah, di bukunya salah. Tapi kan pas Bapak arahin, dia langsung bisa. Dan dia langsung perbaiki. Nah itu. Ya. Dan Bapak harap semuanya seperti itu. Nggak ngerti nggak masalah. Salah nggak masalah. Kan gitu. Ya. Nggak ngerti nggak masalah. Kerjaannya salah, ya nggak masalah. Nah itu. Ya. Ya. Bagus ya. Jadi Bapak harap semuanya ya kayak Quincy barusan nih. Ya. Emang lama ya. Quincy pun lama ya. Bapak kan tanya jawab sama Quincy tadi lama, lumayan. Ya mungkin yang lain yang udah paham, ya elah lama amat sih nih. Apa si Quincy lama amat sih jawabnya. Ah si Pak Fajar juga banyak nanya mulu lagi. Nah, kan? Ya tapi ya begitu prosesnya begitu. Ya, supaya si Quincy ngerti ya tanya. Ya. Dan Bapak harap semuanya seperti itu. Belajarnya seperti itu. Ya. Nggak ngerti nggak masalah. Jawabannya salah ya nggak masalah. Ya. Itu. Kayak Quincy tadi, dia kan udah ngerjain. Sebenarnya dia udah ngerjain. Tapi kan salah. Ya nggak apa-apa. Kayak si Sarli tadi tuh, yang 54, ya, yang nomor 5. Caranya betul. Kebetulan dia salahnya juga cuma kecil, salah hitung doang. Ya itu bisa dihitung sendiri. Tapi Bapak udah kasih tahu. Ya nggak masalah. Ya. Toh kan tinggal diperbaiki. Toh, toh kan Bapak arahin. Ya, itu. Oke, terakhir yuk. Enrico tadi yuk. Enrico. Mana Enrico? Di unmute nomor 9, yuk baca. 2 sama dengan 160 yang persegi. Allah sama dengan 2 kali L bagi T sama dengan 2 kali 160 bagi 20 sama dengan 320 bagi 20 sama dengan 16 cm. Terus Keliling 25 tambah 25 tambah 16 sama dengan 66 cm. mantap. Betul. Ya, good. Oke. Yang belum paham Bapak jelasin. Ya. Bapak gambar dulu. Ya. Nah, ini segitiga sama kaki. Ya, sama kaki. Anggaplah sama ini kakinya. Ya. Ini A. Ini A, terus ininya 20. Tingginya sisi miringnya 25. Nah, yang diketahui luas 160. Nah, 160. Yang dicari A. A sama dengan rumusnya kayak sekuensi tadi. Ini. Ya, luas dikali 2 dibagi tinggi. Luasnya 160 dikali 2 dibagi tingginya 20 dibagi 20. Nah, ini dihitung-hitung dapatlah 16. Ya, bisa langsung atau enggak ya 320 dibagi 20 deh. Ya, pelan-pelan aja. Ini 0 coret, 0 coret. 32 dibagi 2 16. Ini A-nya. Kelilingnya berarti ya tinggal kita jumlahin. Karena ini segitiga sama kaki berarti kakinya sama. 25 tambah 25 tambah 16. Tuh.
Berapa nih? 50, 66 ya? 66. Nih kelilingnya 66 cm. Oke, ini nomor 9. Oke, 5 nomor sudah selesai kita bahas. Silakan diperbaiki kalau ada yang salah. Ya, silakan diperbaiki kalau ada yang salah. Oke, sudah. Ya. Oke, kalau sudah Bapak hapus. Ya, kita latihan satu soal. Ya, satu soal. Satu-satu. Oh, satu lagi. Besok kita evaluasi IPA ya. Besok kita evaluasi IPA. Jadi pelajari dari latihan yang tadi, Google Form, dan latihan yang Bapak kasih 15 nomor. Ya, besok kita evaluasi IPA. Kita latihan. Silakan digambar. Ya, pakai ini, pakai apa namanya? Pakai penggaris, ya, pakai penggaris gambarnya. Gambarnya pakai penggaris ya. Pak, ini tulis soal. Iya, Charlie. Ya, digambar, digambar.
nih ya. Yang ditanya tinggi segitiga A ini berapa? Titik-titik. Terus yang kedua, luas segitiga B berapa? Terus yang ketiga, keliling segitiga, keliling gabungan, sorry. Keliling gabungan. Nah, tuh. Keliling gabungannya berapa? Ya, ini ada 3 pertanyaan. Ya, yang diketahui luas segitiga A-nya 110. Yang ditanya tinggi segitiga A-nya berapa? Yang kedua, luas segitiga B berapa? Yang ketiga, keliling gabungannya berapa? Oke, silakan dikerjakan. Bapak langsung bahas aja ya. Luas segitiga A 110. Ya, luas segitiga A 110, tingginya. Ya, tingginya yang ditanya. Berapa tingginya? Pakai rumus yang tadi. Ya, pakai rumus yang tadi. Apa rumusnya? 2 dikali L dibagi tinggi. Sorry. Alas. Ya. Masukin angkanya. 2 dikali luasnya berapa? 110 dibagi alasnya berapa? Nih alasnya. Ya. Nih alasnya. Kan segitiga A. Alasnya itu, ya. Alasnya berarti 110. Nah, berapa nih? 2 dikali 110 kan 220. Dibagi 10 sama dengan 22 cm. Tingginya 22. Tingginya tuh yang mana? Ini. Nih. 22. Ini tingginya nih. Nah, 22. Ya. Nah, sekarang luas segitiga B. Luas segitiga B ini yang bawah nih. Yang di bawah. Kalau itu masukin rumus yang seperti biasa. Rumus luas apa? Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya berapa? Lihat yang siku-siku di mana. Buat nyari siku, buat tentuin alas dan tingginya, siku-sikunya di mana?
Nih di sini siku-sikunya. Sini. Berarti kalau siku-sikunya di sini alas sama tingginya mana? Ya ini. 25 sama 8. Nah, dah kita hitung. Berapa? Alasnya 25, tingginya 8. Pak boleh dibalik enggak? Boleh. 8 dikali 25. Boleh. Oke. 25 kali 8 bagi 2. 4. 25 kali 4. 100 cm pangkat 2. Nah, kalau luas 100 cm pangkat 2. Ya. Oh, enggak ada satuannya ya? Ya, enggak apa-apa deh. Ya. Nah, sekarang keliling gabungan. Keliling gabungan tinggal kita jumlah-jumlahin aja sisi-sisi yang di luar. Sisi yang di luar yang mana aja? Ini kan ada nih. 15, 10, 22, 8, 25, sama 22. Nah, udah tuh. Tinggal kita jumlah-jumlahin aja. Ya. Berapa? 15 ditambah 10 ditambah 22 ditambah 8 ditambah 25 ditambah 22. Berapa tuh? 15 tambah 10 35. Oh, Quincy 102. Ya. 35 tambah 22 tambah 8 30. Tambah 25 tambah 22. 102. Ya, UTN juga 102. Kok Bapak ngitungnya 112 ya? 15 tambah 10 tambah 22 tambah 8 tambah 25 tambah 22. Oh, betul 102. Bapak salah ngitung. Ya. 102 cm. Itu. Ya, betul. Bisa ya? Ya, ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Enggak ada? Siapa nih? Oh, tidak. Oke. Oke, kalau enggak ada ditulis ya. Yang belum ditulis. Waktu kita sudah mau selesai. Ya. Besok persiapan untuk ulangan IPA. Ya, untuk evaluasi IPA. Kalau ada 4 page cara apa? Kalau ada 4 page cara sama tidak? Maksudnya apa Kailah? Oh, pakai. Kalau ada 4 pakai cara sama tidak. Maksudnya? Maksudnya apa Kailah? 4 bangun. Sama. Sama. Kan kemarin pas di PR aja ada 3 bangun. Sama, mau 4 bangun, mau 5 bangun, tetap kalau kalau mau cari luas berarti dibagi satu-satu dulu, dibagi mana bangun yang pertama, bangun yang kedua, bangun yang ketiga, bangun yang keempat. Kalau mau cari luas. Kalau mau cari keliling berarti ya jangan pakai rumus keliling. Nah, sekali lagi Bapak bilang, jangan pakai rumus keliling. Hitung aja sisi-sisi yang di luarnya, ditambah-tambahin. Sisi-sisi yang di luarnya mau 4 bangun ke 5 bangun, mau 10 bangun sama aja caranya. Ya, gitu. Ya, oke ya, Kayla ya. Oke. Udah ditulis ya ini ya. Wih, partisipan kita cuma 20. Hilang kah? Ya, oke. Kita berdoa dulu. Ya, tadi si Quincy. Ya, yuk Quincy mau pimpin doa. Ya, silakan. Di unmute. Teman-teman kita berdoa. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih telah memimpin kami dan saat pembelajaran jarak jauh ini, ya Tuhan. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Quincy.